Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua guys, di Pawon Mistis Misri. Dan malam ini gua akan berbagi sebuah cerita mistis sekali lagi dan berkali-kali lagi, masih berhubungan dengan diri gua ya, dan kehidupan di sekitar gua. Oke, cerita ini tentang seseorang yang sangat dekat dulunya ketika beliau masih hidup ya, sangat dekat dengan keluarga gua. Dan beliau ini sebut aja lah namanya, kita samarin namanya ya, kita sebut namanya Yanti deh. Yanti ini sangat dekat dengan keluarga gua, dan dulu Yanti ini tinggalnya ngontrak di samping rumah bapak gua. Nah, Yanti ini emang orangnya tuh selalu menolong orang gitu loh. Kalau dimintain tolong selalu cepat, dia pasti cepat. Terutama sama ibu gua ya, waktu semasa ibu gua masih hidup itu ibu gua sering minta tolong sama Yanti, dan Yanti juga kalau disuruh-suruh udah cepet gitu dia. Jadi Yanti ini sudah dianggap anak angkat ibu gua. Ya, dia ngontrak di samping rumah gua. Jadi suatu dulu waktu masih ada ibu gua, dia kalau masak, ibu gua sering bilang, Yanti tolong masakin ibu ini dulu, ibunya lagi sibuk. Iya bu. Yanti datang ke dapur gua masak, bantuin masak ya, bantuin nyuci piring ya, pokoknya seperti udah kayak di rumah sendiri lah ya guys. Itu gua itu seingat gua kenal Yanti itu sejak gua SMP. Gua lihat ini orang luar tapi akrab dengan ibu gua, dengan peduli dengan keluarga gua gitu kan. Dulu kan gua SMP mah nggak begitu nyambung gitu, maksudnya masih mikirin dunia sendiri lah ya, nggak begitu mikirin yang lebih ke hal-hal yang serius gitu. Cuman gua tahu ini orang bukan keluarga gua tapi baik gitu loh. Jadi ya kita semua baik sama dia sampai suatu saat dia itu pindah lah, menjauh dari lingkungan gua, entah karena apalah ya, dia pindah ke kampung sebelah. Nah, di kampung sebelah itu dia juga disukain guys sama orang-orang di tempat baru dia, karena emang dia itu ini orangnya cepet penolong. Kalau ada apa-apa dimintain tolong dia pasti cepet. Makanya dia sama orang di sebelah itu dia disayang dia hidupnya sih kalau gue bilang ya ekonominya kurang ya, tapi dia baik. Jadi dia tuh rezekinya nggak mati gitu guys, karena dia kebaikan hati, dia rezekinya di mana-mana ngelilingin dia gitu. Orangnya sih ekonominya sih termasuk kurang ya kalau menurut gue. Nah, sedih sih gue sebenarnya pas dia pindah ke lingkungan yang baru, karena dia ngontrak kan, dia entah kenapa dia pindah ke lingkungan baru itu. Nah, pas dia pindah itu dia mulai jarang ke rumah gua, apalagi ibu gua kan sudah meninggal. Ya dia sesekali muncul, tapi udah jarang ya, beda dengan yang dulu waktu ada ibu gua gitu kan. Nah, tempat dia ngontrak itu jalan utama untuk kampung gua, daerah barisan rumah gua itu ngelewatin jalan itu. Jadi kalau orang-orang di sekitar rumah gua mau keluar itu aksesnya ngelewatin tempat dia gitu guys, lewatin kayak jembatan, terus ada tempat duduk. Nah, dia ini sering duduk di dekat jembatan itu sama ibu-ibu di daerah kampung itu. Ya sering ngobrol ya, karena dia dekat, di mana dia cepat bergaul orang ya, karena itu lagi ya kebaikan hati dia, suka nolong orang gitu. Jadi dia cepat sama siapa aja disayang dia, gue lihat. Nah, setiap gue lewat, gue itu bilang yuk, dia kan kalau manggil gue woi Rin gitu kan, woi gitu kan, ayo yuk main ke rumah kakak gue. Gue tuh selalu ngajak dia main ke rumah kakak gue, karena kakak gue itu tinggalnya di luar kota tempat bapak gue tinggal, kurang lebih hampir sejaman lah ya, 45 menit lah gitu ya. Jadi dia itu sama kakak gue juga deket gitu loh. Tapi pas kakak gue pindah rumah, dia belum sempet nengokin kakak gue, karena emang dia kalau nggak ada yang ngajak ya nggak bisa dia. Sedangkan gue tuh pengen ngajak dia, tapi waktu itu gue tuh sibuk banget gitu kerja. Jadi kalau gue ketemu dia, ayo main ke sana.
Iya, mau gua main ke sana, kata dia. Iya, iya. Jadi setiap ketemu pasti, ayo, yuk. Gua kan manggil dia ayo. Yuk, ayo lo yuk main ke sana. Nah, dia bilang, iya mau gua kapan? Ya udah nanti kalau gua senggang. Nah, kita itu kalau ketemu selalu kayak gitu loh, kayak janji-janjian gitu. Nah, dan suatu saat gua dapat kabar kalau dia itu sakit ya. Gue sih sebenarnya nggak tahu kok, gue nggak tahu waktu dia sakit tuh, kabar dia sakit seingat gue nggak nyampe di telinga gue ya, nggak nyampe kayaknya loh. Terus gue lihat dia kok jarang duduk di dekat jembatan itu gitu kan, biasanya dia duduk-duduk sama ibu-ibu. Nah, tiba-tiba gue dapat kabar dia meninggal guys. Kaget lah gue ya, sekeluarga gue kaget ya, sedih juga, gue nangis juga waktu dia meninggal. Terus pada layat lah. Nah, layat waktu itu gue layat tapi gue nggak ketemu mayatnya ya, karena mayatnya waktu itu datangnya jam-jam sekitar jam 10 jam 11. Nah, gue nggak lihat dia. Nah, dimakamin lah dia guys, dimakamin siangnya sebelum zuhur ya, dia dimakamin. Terus ya gue sedih, kehilangan banget gue, namanya dari kecil, dari gue SMP dia hadir dalam kehidupan keluarga gue kan, tiba-tiba dia meninggal gitu kan, sedih gue. Terus gue ini mau ngajak dia main ke rumah kakak gue, belum sempet ya, disitulah gue kepikirannya. Nah, pas jadi makamin, kira-kira mau maghrib ya, di hari yang sama mau maghrib itu telepon gue berdering guys, kering. Itu udah mau ajan, itu kering, sekitar mau ajan ya. Gue angkat lah telepon ini lah, gue lihat telepon gue lah, kok nomor Ayu gitu, nomor Ayu, angkat gue yang meninggal itu lah, kok nomor Ayu, kata gue. Ngapa ini, siapa ini ya, apa suaminya mau nelpon gue, ada pesan apa, kan ada suaminya juga ada dia, tapi dia nggak punya anak guys. Akhirnya gue angkat nih. Assalamualaikum, halo. Nah, tapi di suara telepon itu nggak ada suara guys, cuman suara statis ya, cuman suara kayak gitu loh ya, kayak lu nelpon tapi lu nggak ngomong, jadi lu diem dalam waktu yang lama itu. Gue cuman denger kayak angin berderu-deru gitu, halo. Nah, lama-lama kok gue merinding ya, kata gue gitu. Terus gue tuh sebenarnya nggak mikirin apa-apa waktu itu, cuman gue kira suaminya nelpon gue kan, halo. Gue dengerin lah, kok nggak ada suaranya, halo, kata gue gitu. Gue cuman suara kayak dengar suara statis, kayak suara angin mendesu-desu gitu loh, kayak angin perasaan gue. Akhirnya gue matiin lah ya, terus langsung gue merinding lah, gue matiin. Udah gue nggak mikirin apa-apa tuh. Besoknya gue itu udah lupa lah ya dengan kejadian nelpon itu, udah lupa gue. Udah kayaknya udah hari ketiga tuh gue keluar dari gang rumah gue. Nah, delalahnya gue ketemu suaminya itu kan, suaminya kan narik becak guys. Nah, gue tanya suaminya, kak mau kemana, kata dia. Ini mau pergi, kata gue. Gue tanya, kak maaf mau tanya, kakak kemarin ini ya nelpon HP gue ya, gue bilang gitu kan. Nelpon, kata dia gitu. Nelpon gimana maksudnya, kata dia. Enggak, aku mau nanya nih, kakak kemarin nelpon HP aku nggak, kata gue gitu kan. Terus enggak, dia kayak orang yang mukanya bingung gitu guys. Enggak, katanya. Orang gimana mau nelpon, orang kakak aja megang telepon aja nggak ngerti kayak mana cara nelponnya ya. Dia ini emang dia itu ke suaminya itu emang sehari-harinya narik beca aja guys. Jadi dia bilang sama gua, kakak aja megang telepon aja nggak tahu kayak mana mencetnya, kayak mana ngidupinnya. Nah, terus jadi siapa yang nelpon gua, kak, kata gua ya, siapa yang nelpon aku, kak? Nggak tahu, pakai nomor siapa? Pakai nomor Ayu, gua bilangin, pakai nomor istrinya kan, pakai nomor Ayu gitu kan. Nah, kaget lah dia, bingung lah dia, gimana orang nomornya HP aja kakak simpen di lemari, katanya. Kakak simpen nggak kakak otak-atik sampai hari ini, belum di otak-atik, belum sempet, kata dia gitu kan. Ih, kata gua kan,
ih siapa yang nelpon ya? Dia juga kaget lah guys, soalnya HP itu ternyata HP Ayu gua itu, Ayu angkat gua itu disimpan di dalam lemari, belum diotak-atik sejak kematian dia gitu loh. Jadi dia juga yang pertama, yang kedua suaminya itu nggak bisa megang HP, alias gaptek ya, gagap teknologi, bener-bener nggak bisa ngidupin HP, mencet kayak mana, ngomong apa gimana dia nggak bisa. Emang dia nggak pernah HP apa segala macam, ya orang sehari-hari cuman kerja aja, narik beca aja dia sehari-harinya. Jadi gitu guys, pengalaman gua yang pertama mengenai Ayu angkat gua yang sudah meninggal ya. Tapi gue sering ngirim Al-Fatihah ke dia kok, karena kebaikan dia di masa hidupnya dalam keluarga gue. Baik banget orangnya, dan kita semua sayang. Kalau cerita tentang dia kayaknya kita mau gimana ya, sedih gitu loh. Nah itu tentang Ayu angkat gue. Oke guys, cerita yang kedua itu tentang apa namanya, makhluk kecil ya, bukan makhluk kecil, apa, kun di rumah mewah. Jadi waktu itu ceritanya gua itu gua kan kerjanya kan kadang-kadang gua privat juga, dipanggil orang guys. Nah gua lah ngajar di rumah lah, nggak jauh dari rumah gua ya. Rumahnya mewah, rumah gedang berlantai 3 apa 4 ya, itu kalau nggak salah 3 apa 4 gitu loh. Pokoknya itu rumah pribadi tapi berlantai 4 apa 3 lah, gua nggak begitu perhatiin ya. Jadi gue tuh kalau masuk rumah itu emang kayak ada perasaan gimana gitu, tapi ya gue cek aja lah. Orang gue cuman di situ cuman mau nyari nafkah kan, gue kerja di situ, ngajar di situ. Nah jadi gue bawa santai. Nah pada suatu gue kan biasanya ngajarnya itu antara pagi sama sore mau menjelang maghrib itu tuh gue ngajar. Nah suatu hari anak yang gue ajar itu bilang, bisa nggak jadwalnya dipindah jam 7 malam gitu. Gue bilang bisa-bisa aja, nggak apa-apa, kebenaran gue juga kan lagi free, nggak ngapa-ngapain. Nah jam 7 malam itu gue ke rumah dia lah, ngajar. Jadi posisinya gini guys nih, di sini kan tempat kita duduk tuh. Waktu itu gue ada di rumahnya di lantai 2. Tempat duduk gue itu agak jalan sedikit. Ini tempat duduk gua, depannya itu tangga turun ke bawah. Terus di samping tangga turun ke bawah itu kamar anak yang belajar itu, anak usia dia waktu itu 13 tahun kali ya. Kamar anak itu. Nah di depan kamar anak itu ada kamar mandinya gitu. Ada kamar mandinya. Jadi kan antara kamar dia sama kamar mandi itu ada lorong ya guys ya. Mudah-mudahan lo kebayang. Ada lorongnya itu ada kayaknya semeteran lah, hampir semeter lorongnya tuh, karena ini kamar dia, ini kamar mandi. Nah di samping kamar mandi itu tempat gua ngajar. Nah jadi kalau gua jalan ke sini ke lorong ini, gua belok ke kanan, gua bisa keluar lewat akses pintu yang di belakang. Nah pas gua ngajar, kalau gua ngajar gini kan, ini gue sudut mata gue tuh bisa ngelirik ke lorong itu gitu loh. Jadi ngelirik ke lorong itu. Nah lagi asik-asik tuh ngajar abis isya itu waktu itu. Gue lagi asik ngajar. Gue ngerasa ini tembok nih guys, tembok kamar dia ya. Tembok kamar dia yang di lorong ujung, yang di ujung. Ini kan gini, gua kan posisi di sana. Jalan. Nah pas kesini nih akses pintu keluar. Nah ini tembok kamar dia. Nah gue tuh ngerasa gini nih, ada yang gini gitu, kayak ngintip gitu loh. Gini kan tembok, terus dia gini. Nah di penglihatan gue itu perempuan, rambutnya panjang, pucat ya, iya kun lah ya, bajunya putih, rambutnya panjang. Jadi dia tuh ngintip gini nih, set, kayak orang mah siapa sih gitu. Jadi gue tuh kaget gue lah. Tapi gue nggak ngomong apa-apa sama murid gue kan, gue diam aja lah. Kok ada yang ngintip gue, ada yang ngintip kita gitu kan. Tapi gue nggak ngomong sama murid gue, takutnya kan dia takut. Akhirnya gue diem, gue tahan-tahan, gue bacaan aja sambil ngajar. Nah nggak lama, kira-kira 10 menit setelah gue lihat Nyai Kun itu,
si murid gue nih ngomong gini, miss katanya gitu, masa semalam aku ngeliat kun loh katanya. Noh, kaget lah gue. Dia juga ngeliat kun. Gue pura-pura nggak ngerti. Gue bilang iya tah, iya. Kali bukan kali. Gue pura-pura netralisir situasi. Iya miss, aku lihat kan aku bangun jam 3 tuh, aku tuh lapar kata dia. Aku lah bangun jam 3, aku turun ke dapur, kan dapur dia kan di bawah guys, lantai 1. Turun ke dapur, lagi masak, kunnya lewat miss, tapi dia melayang tembus ke kamar mandi kata dia. Cuman lewat aja, set, tembus ke kamar mandi. Dok aja gue langsung, oh berarti yang gue lihat tadi itu emang dia ya, emang dia nyata dia gitu. Tapi gue nggak mau cerita sama murid gue itu ya, nggak mau gue. Jadi gue diem aja, gue pendem aja, udah diem. Oh gitu ya kata. Jadi gue bilang ya udah bacaan aja, gue bilang gitu. Rajin sholatnya dijaga, gue bilang gitu. Iya miss. Nah, kebenaran murid gue itu emang punya ketertarikan sama dunia mistis ya, dunia mistis. Jadi dia tuh sering minta gue nyeritain dia gitu. Kalau gue sih, gue nih terlibat di dunia begini nih bukannya karena gue ketertarikan, bukan ya, tapi nggak sengaja gitu guys, nggak sengaja. Dalam perjalanan hidup gue tuh, gue kadang-kadang nggak sengaja ngeliat, nggak sengaja, tapi bukannya yang bisa ngeliat, bukan ya, nggak sengaja ngeliat, terus nggak sengaja ngerasa gitu loh, gitu-gitu aja sih, nggak yang setajam orang-orang yang indigo gitu. Gue bukan indigo, bukan, cuman kadang-kadang gue nggak sengaja ngeliat, nggak sengaja ngerasa gitu, ya itu aja sih. Nah murid gue tuh tahu kalau gue tuh suka-suka gitu, dia sama sefrekuensi lah ya. Jadi makanya dia nyeritain pengalaman dia semalam, kata dia jam 3 ada kun lewat, tembusnya ke kamar mandi dia yang di bawah. Itulah guys cerita gue yang kedua mengenai penunggu rumah murid gue ya. Ya sebenarnya sih kalau gue sih ya, gue punya keyakinan setiap tempat tinggal kita yang nampak ini ada makhluk Allah yang lain yang tidak nampak yang juga tinggal gitu loh. Nah bagaimana menurut pribadi gue nih ya, gue bukan seorang ahli, bukan, tapi gue bicara sebagai seorang pribadi gitu. Apapun yang ada di dalam rumah kita itu semuanya tergantung si pemilik rumah gitu loh. Jadi ketika pemilik rumah itu berhatinya buruk, yang buruk-buruk itu pun seperti magnet, nempel, pengen nempel gitu, nempel. Tapi ketika kita berhati baik, kita berusaha menjaga hubungan kita dengan pencipta kita, sama kita baik, insya Allah kalau gue punya keyakinan yang buruk-buruk itu menjadi yang lemah, jadi ngejauh gitu. Nempelnya yang baik-baik, makhluk Allah yang emang baik-baik gitu loh, baik-baik gitu. Itulah keadilan ya, keadilan sang pencipta. Kita itu diberi kebebasan untuk milih siapa yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, kalau lu mau yang berada di sekitar kehidupan lu yang baik-baik, ya kitanya harus baik juga gitu, harus baik juga. Tapi kalau kita kadang-kadang kita nggak peduli kan, gue nggak peduli gini-gini, ya udah kitanya jadi nggak sengaja kita jadi buruk, ya udah yang buruk-buruk ngelilingin kita juga gitu. Itu guys. Mudah-mudahan sih kita selalu dilindungi sama Allah ya. Itulah cerita gue guys tentang Ayu angkat gue dan penunggu rumah murid gue. Makasih banyak guys sudah dengerin cerita gue. Jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya, komen, dan makasih karena sudah menonton video gue. Semoga kalian semua selalu sehat semua. Makasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.